37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita, gembira, riang dan senang. Ini adalah suatu kondisi perasaan yang pada umumnya dirasakan hidup manusia ketika seseorang mengalami situasi atau kondisi hidup yang baik. Contohnya ketika dia mampu meraih atau mendapatkan apa yang dia idam-idamkan, atau ketika dia menggapai keberhasilan, atau ketika kehidupannya meningkat lebih baik, atau ketika mungkin perekonomiannya juga menjadi lebih baik, atau mungkin ketika dia tidak diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Biasanya dan umumnya orang-orang yang berada di tengah-tengah situasi, kondisi, dan perasaan yang demikian memang dia akan lebih kelihatan. Wajah akan lebih riang, wajah akan lebih bersinar, bahkan mungkin hidup akan lebih semangat. Bukan hanya semangat untuk bertemu dan bercerita dengan orang-orang, juga akan lebih luas, lebih lempang. Tidak ada perasaan persoalan, bahkan mungkin tertawa juga akan lebih riang. Itu makanya ada istilah di tengah-tengah perjumpaan kami waktu di kampus, kalau ada orang yang tertawanya ya terbahak-bahak, kami sering mengatakan saya rasa dobe utama, saya rasa dobe keluarga bermasalah dalam arti mengalami penderitaan, mengalami penyakit. Artinya tidak ada beban untuk beraktivitas, tidak ada beban untuk berjumpa dengan orang lain, tidak ada beban untuk bersenda gurau. Dia akan lebih banyak tertawa, mungkin dia akan lebih gampang. Kalau orang dalam kondisi tidak punya masalah, bahkan mungkin bukan hanya tidak punya masalah, ketika hidupnya dalam keadaan baik, kondisi hidupnya meningkat, dia mungkin akan lebih gampang bercerita kepada orang. Bahkan ini akan dipanggil orang, dicari orang, dipertanya orang, ditanyakan orang. Kenapa? Bagaimana? Apa tipsnya? Gitu kan? Kalau misalnya orang berhasil, bisa sukses, orang akan bertanya, apa tipsnya? Dia akan bercerita. Bahkan apa yang dia ceritakan itu bagi orang yang mendengarkan, ya memang itu yang terbaik. Itu tipsnya, itu kuncinya, itu yang harus diikuti. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kondisinya kan berbeda ketika kehidupan seseorang mengalami kesusahan, mengalami hambatan, mengalami masalah, di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah persoalan hidup, kondisinya kan berbeda. Ada orang di tengah-tengah persoalan hidupnya dia akan lebih banyak mencuri. Ada orang di tengah-tengah persoalan hidup akan lebih banyak bersungut-sungut. Ada orang di tengah-tengah persoalan hidupnya, masalah di hidupnya, mungkin dia akan bahkan menjadi orang yang termasuk meragukan keberadaan Tuhan dalam kehidupannya.
Bahkan di tengah-tengah keraguannya juga dia akan membuat posisi Tuhan menjadi sulit di hadapan orang. Sulit bagaimana? Dalam arti dia akan mengatakan, saya sia-sia percaya kepada Tuhan. Saya sia-sia hidup dalam Tuhan. Ujungnya orang yang lain juga akan ragu untuk beriman kepada Tuhan. Ujungnya orang yang mendengarkan pernyataannya juga akan takut berharap kepada Tuhan. Ujungnya orang yang mendengarkan pernyataannya terbawa kepada situasi kekelaman dan ketakutan karena sudah mulai meragukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan juga demikian ternyata tidak peduli, lalu bagaimana hidupku? Dia saja yang sudah berusaha sebaik mungkin di hadapan Tuhan diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Apalagi aku. Ini akan bisa jadi dialami oleh orang-orang yang mendengarkan pernyataan orang yang demikian, yang mengalami situasi yang demikian dalam kehidupannya. Ada juga orang di tengah-tengah persoalan hidupnya, ketika hidupnya sulit, rumit, dalam kesakitan, dia akan lebih banyak diam. Iya. Karena ada orang kalau sudah sakit tubuhnya, sakit kepalanya, sakit giginya, udah banyak butuh kan. Inilah harapannya. Kalau sempat butuh dengarnya, dia akan lebih emosi, akan lebih ribut dia dari yang ribut itu. Ada yang seperti itu. Maunya dia berharap dalam kesenangan. Terkadang ada orang dalam persoalan hidupnya, ketika masalah hidup datang, dia akan lebih memilih berdiam diri. Dia akan lebih memilih menyendiri, gitu kan? Ada mungkin yang mengurung diri di kamar, nggak tahu ngapain. Bahkan ada karena persoalan hidupnya dia nggak makan lagi, gitu. Nggak mau makan, nggak semangat untuk makan, gairah hidup juga tidak ada. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Kristus Yesus, mas firman Tuhan kali ini menunjukkan situasi yang berbeda dari kedua hal demikian. Kalau pada umumnya orang bersuka cita, orang gembira, orang meriang, orang bergairah menjalani hidup karena kondisi hidup yang baik. Tapi firman Tuhan kali ini menggambarkan sebuah situasi yang cukup kontras. Dalam firman tadi katakan pemazmur sedang mengalami penindasan. Aku ini tertindas dan kesakitan. Itu dia 30. Tapi dia 31 dia katakan demikian. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Tertindas dan dalam sakit, mau memuji-muji nama Tuhan dengan nyanyian, mengagungkan nama Tuhan dengan syukur. Artinya orang tertindas dalam sakit punya gairah. Orang yang tertindas dan dalam sakit punya semangat. Orang yang tertindas dalam sakit, dia tidak menjadi orang yang meragukan Tuhan. Dia tidak justru bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang dia katakan, aku mau memuji Dia, aku mau mengagungkan Dia. Itu yang dikatakan pemazmur. Penindasan dan kesakitan yang dialami pemazmur tidak membuat dia jadi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang menyalahkan Tuhan, orang yang meragukan Tuhan, orang yang bimbang dengan kehadiran Tuhan. Tetapi dia justru katakan, aku mau bernyanyi, aku mau memuji, aku mau mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Bahkan kepada orang yang hina dan tertindas, orang yang hina dan dipandang miskin, dia katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Inilah pernyataan yang dihadirkan oleh pemazmur di tengah-tengah kondisi hidupnya. Inilah pernyataan yang ditunjukkan, sikap yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam hidupnya. Ternyata rasa sakitnya, penindasan yang ada dalam hidupnya tidak membuat dia kehilangan gairah, tidak dia membuat kehilangan semangat, bahkan tidak membuat dia bersumpah serapah kepada Tuhan, menuntut Tuhan dalam hidupnya. Justru komitmennya, sikapnya, aku mau memuji Dia, aku mau mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur.
Bahkan dia mengajak orang yang hina dan tertindas, orang yang hina, yang dipandang hina dan miskin, untuk bersukacita dalam kehidupan. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus? Karena dia adalah hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena dia hamba Tuhan yang mempunyai keyakinan yang hidup. Karena dia hamba Tuhan yang mempunyai iman yang hidup. Sehingga sebagai hamba Tuhan, walaupun dia harus menghadapi penindasan dan rasa sakit, dia tidak jadi orang yang mau bersungguh-sungguh dalam kehidupannya. Dia tidak mau berhenti memuji Tuhan. Bahkan dia tidak mau mematahkan semangat orang. Yang ada dia mau membangun semangat dan memberi semangat, dukungan, dan gairah bagi orang-orang yang berada di sekitar. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh seorang hamba Tuhan yang benar. Inilah sebenarnya sikap yang ditunjukkan oleh hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini juga lah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang diharapkan Tuhan dari kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, ternyata kita tidak bisa mengempang datangnya penindasan, kesesakan, dan rasa sakit dalam hidup. Orang percaya juga akan diperhadapkan kepada penindasan. Orang percaya juga akan diperhadapkan kepada persoalan hidupnya selama hidupnya. Orang percaya juga akan diperhadapkan kepada kesulitan. Orang percaya juga akan diperhadapkan dengan sakit yang ada di dunia ini. Iya. Jadi bukan berarti di masa sekarang ini, terlebih dengan COVID-19 ini, bukan mengatakan orang percaya itu bisa terhindar dari situ. Gak mungkin terkena itu, gitu kan? Orang percaya juga akan bisa terkontaminasi dengan itu. Iya, bisa. Karena apa? Karena tubuh kita ini lemah, tubuh kita ini rentan, tubuh kita ini tidak lagi seperti pada awal penciptaan keberadaannya. Tubuh kita sudah dikutuk karena dosa. Tubuh kita sudah dibawa kepada kepadangan. Itu apa yang dia mau? Ditundukkan kepada kefanaan oleh Dia yang menundukkan. Siapa Dia? Tuhan. Jadi tubuh kita ini sudah diserahkan kepada kefanaan. Karena dosa itu, ujungnya kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan secara tubuh kita, secara manusiawi. Iya, jadi memang di zaman pada masa sekarang ini kita nggak perlu merasa hebat, gitu ya. Jadi penyakit itu juga bisa pada akhirnya harus kena kepada kita. Walaupun kita mungkin sudah berusaha sebaik mungkin ya menaati apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ahlinya lah, tim medis, pemerintah kita, gitu. Sudah sebaik mungkin kita menjaga kebersihan, sudah sebaik mungkin kita menjaga jarak dengan orang, social distance kita sudah kita hidupi, gitu ya, menjaga jarak dengan orang lain 1 meter. Kalau dulu nonton TV-nya 1 meter dari TV, katanya kan? Iya. Jangan dekat-dekat nonton TV, 1 garis dari meter, kayak gitu kan? Atau namanya julu. Ujungnya bingung, 1 garis dari meter gimana 1 garis dari meter? Ujungnya dipaturin 1 meter dari garis, kan? Ya bisa garis, julu TV 1 meter. Masih nih, masa nang sega semalolong karena tersongkin kan? Dan sekarang bukan hanya TV yang membuat kita harus menjaga jarak. COVID-19 juga sudah membuat kita mulai membatasi perjumpaan kita dengan orang lain. Kita jaga diri, kita bersihkan, kita kita semprot dengan disinfektan, gitu kan? Itu makanya
tadi malam di grup kita itu saya bikin demikian. Gereja kita akan menyemprot dengan disinfektan. Jadi tadi pagi sudah disemprot. Cara disinfektan apa yang dipakai? Karena susah carinya di negara ini sekarang. Iya. Mana yang ada tulisan cairan disinfektan? Nah, berarti mungkin bisa dipakai. Jalan memang dicoba dong menjajah di artikel di internet ini. Baik, clean itu bisa kata cairan disinfektan. LIPI juga di liputan 6, artikel liputan 6 itu mengatakan demikian. LIPI juga memberikan rekomendasi itu seperti itu. Nah, jadi itu yang kita pakai untuk sementara ini, menunggu nanti ada disinfektan yang memang benar-benar ampuh gitu ya. Cuci tangan dengan sabun. Jadi kalau kita tuh sampai meja pastorian ada sabun di sini. Nang keluar kita mencuci tangan di sini. Gratis. Nah, IKP gratis loh. Kalau listrik berbayar kita. Iya, kalau listrik pasti bayar. Iya, kita buat demikian. Nah, kita datang ke gereja. Kenapa gereja kita membuka ibadah di gereja? Karena pergumulan iman mengatakan demikian. Di tengah-tengah situasi yang demikian, bukan hanya tubuh yang perlu dijaga, tetapi semangat rohani juga perlu dijaga. Gereja terpanggil sesuai dengan panggilannya. Gereja berusaha melaksanakan tugas sebagaimana panggilannya, yaitu bagaimana setiap orang beriman bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita memfasilitasi bagi yang mau beribadah di gereja silakan, tapi perhatikan himbauan dari ahli kesehatan. Itu makanya kita tetap buka tetap gereja kita bagi yang mau beribadah di gereja. Tapi kita tidak larang bagi orang-orang juga yang mau beribadah di rumah. Ya, kita tidak larang. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita tidak perlu memperhitungkan harus di rumah, harus di gereja, kan? Di mana engkau mau beribadah, di mana hatimu terarah kepada Tuhan, silahkan beribadah. Ya, jadi nggak perlu kita ributkan. Daripada kita meributkan, ujungnya kan membingungkan, kan gitu. Ya, mari kita bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan, dan inilah salah satu bentuk panggilan gereja. Ya, mudah-mudahan nanti kalau bisa lagi gereja kita mencoba komunikasi dengan pihak kesehatan, mencoba mencari informasi yang lebih akurat, kemudian mencari ya penanganan-penanganan yang lebih baik, bagaimana caranya kita bisa terhindar, atau mungkin bagaimana kita mencari komunikasi supaya kita juga diberikan waktu untuk periksa masing-masing. Ya, mungkin kita akan usahakan sampai ke situ. Tapi mari jangan pernah kondisi kesesakan, masalah hidup membuat kita kehilangan semangat, membuat kita kehilangan gairah hidup, membuat kita pesimis tentang hidup, bahkan mungkin membuat kita mempersalahkan dan meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita katakan, Tuhan, kenapa COVID-19 ini kau biarkan? Ya, kan bisa aja tak lahir pertanyaan demikian. Kok kau izinkan? Haruskah kita mempertanyakan pekerjaan tangan Tuhan? Makanya di Roma pasal 11 mulai ayat 33 itu dikatakan, begitu dalam pekerjaan tangan Tuhan, begitu dalam hikmat Tuhan. Ini sesiap kita dan menuturi di batawan apa portigioni. Siapa kita yang mengajak Tuhan untuk menciptakan dunia ini? Siapa? Tidak ada. Kita aja diciptakan yang terakhir, setelah tersedia semua. Jadi kita tak perlu mengkoreksi apa yang sedang terjadi ini di hadapan kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita coba memaknai dan menikmati hidup kita dengan tetap bersuka cita, dan bahkan menjadi orang-orang yang terus memelihara semangat bagi orang lain, menjadi pendorong bagi orang lain, pemberi semangat bagi orang lain di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Bukan memperkeruh suasana, tapi kita semakin mendalami, semakin menikmati apa yang mau Tuhan katakan, semakin belajar mendengar firman Tuhan. Itu makanya tadi di warta kita memang di pemberitahuan yang pertama di WA group itu kita katakan ditiadakan. Tapi kita ubah bentuknya. Kalau mungkin selama ini kita bentuk dalam bentuk perkumpulan yang lebih besar,
kita coba untuk momen-momen ini kita untuk dalam persekutuan keluarga-keluarga. Nanti gereja akan mengirimkan acara kebetulan mulai minggu ini, bukan sebuah kebetulan juga ya sekarang. Dan mungkin inilah rencana Tuhan. Mulai minggu ini sebenarnya kita sudah harus masuk ke minggu Paskah yang pertama, perenungan Paskah. Maka supaya kita tetap menikmati kehidupan rohani kita, gereja nanti akan mencoba mengirimkan perenungan Paskah. Mulai Paskah pertama, kedua, dan kalau memang kondisi ini akan berkelanjutan, kita akan terus kirimkan sampai Paskah yang ketiga. Mari kita lihat, mari kita ikuti perkembangan yang terjadi, dan mari kita jadikan momen ini menjadi momen untuk semakin membangun persekutuan keluarga-keluarga. Ya, bukan jadi momen kita untuk berleha-leha. Justru orang percaya di saat seperti ini dipanggil untuk berdoa, bersekutu, mendoakan. Ya, baik, mari kita doakan. Jangankan karena ketakutan, karena situasi yang sekarang kita jadi takut misalnya. Takut bingung, gak tahu mau bikin apa-apa tentang situasi seperti ini kan. Mau ngapain aku? Apa yang bisa aku perbuat? Yang bisa diperbuat orang percaya, salah satunya adalah berdoa. Mendoakan situasi ini dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka gereja akan mencoba memfasilitasi waktu-waktu doa kita, waktu-waktu ibadah kita dalam bentuk ibadah keluarga. Nanti kita akan kirim lewat WA group. Nggak apa-apa. Kenapa nggak kita fotokopi saja? Yang pertama, ya tetap menghindari perjumpaan secara langsung, sentuhan-sentuhan kan gitu. Kan kita jaga memang. Ya, jadi nanti novel sebentar mingguan, kalau semua sejalaman kita nomor sejalaman yang tadi bagas sektor dia deh. Oh, ya jangan jadi buat itu takut menakutkan. Nanti bisa lagi diberi kesalahan, nanti bisa lagi. Kalau sudah memang benar-benar aman 100%, bisa bersalaman, cipika-cipiki pun bisa. Nah, gitu ya. Jadi tetap semangat dalam hidup. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Tidak dikatakan. Biar naik dan pun muji Dia, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan bangun kota-kota Yehuda. Jadi Tuhan akan memberikan pertolongannya, dan tepat pada waktu Tuhan kita akan dibebaskan Tuhan dari persoalan ini. Amin. Mari kita tetap bersama-sama mendoakan. Mari kita tetap jalani hidup ini dengan penuh gairah sebagai orang percaya, orang yang beriman dan meyakini kehadiran Tuhan. Mari iman kita juga mendorong sesama kita, mendorong iman kita untuk tetap semangat dan berpengharapan menjalani hidup ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu yang sungguh besar. Di tengah-tengah situasi sekarang ini Bapa, di mana dunia sedang dicekam oleh kondisi kesehatan manusia yang sedang digerogoti oleh sebuah virus corona. Dan bahkan di negara kami saat ini juga Tuhan, virus itu sudah mulai menggerogoti kehidupan kesehatan bangsa kami. Bukan hanya kesehatan secara fisik, kesehatan secara psikis, rohani juga Tuhan turut digerogoti oleh keberadaan. Namun firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami Tuhan, memang sebagai umat-Mu kami mungkin bisa saja dihinggapi oleh penyakit. Kami mungkin bisa saja dihinggapi oleh persoalan masalah di tengah-tengah kehidupan dunia. Namun firman-Mu menuntut kami Tuhan, bahwa orang percaya, orang beriman tidak sepatutnya harus takut, tidak sepatutnya berputus asa, tidak sepatutnya Tuhan menjadi lemah. Namun orang percaya harus tetap memiliki gairah dan semangat hidup di tengah-tengah perjalanan hidupnya, meskipun harus menghadapi persoalan, meskipun harus menghadapi kesakitan di tengah-tengah kehidupannya selama hidupnya. Karena kami tahu Tuhan ada, karena kami yakin Tuhan akan menolong dan membebaskan kami. Inilah pengharapan kami Tuhan, dan inilah panggilan-Mu bagi kami lewat firman-Mu pada saat ini. Biarlah di tengah-tengah situasi sekarang ini kami sebagai umat-Mu tetap dituntun, tetap diarahkan Tuhan, agar tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki gairah hidup, memiliki semangat hidup, sembari kami berbuat apa yang harus kami perbuat sesuai dengan arahan dari orang-orang yang berkompeten. Dan kami yakin dan percaya
Tuhan akan bekerja sebagaimana seharusnya Tuhan bekerja. Biarlah hati dan pikiran kami tetap terarah kepada Tuhan. Biarlah kami tetap bergumul bersama Tuhan. Biarlah kami tetap bergumul dan berjuang dengan hidup penuh semangat dan gairah. Bahkan biarlah kami juga tetap Kau pakai Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh memberikan pengharapan dan semangat bagi sesama kami, bagi lingkungan kami dan bagi sekitar kami. Bukan menjadi orang-orang yang semakin menimbulkan kepanikan dan ketakutan, bukan menjadi pribadi-pribadi yang menimbulkan kegaduhan, memperkeruh suasana saat ini. Namun biarlah kami boleh belajar terus Tuhan Kau pakai, memberi terang, membawa pengharapan, membawa semangat bagi semua kami. Kami akan percaya rencana Tuhan indah bagi kami. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat-berkat yang sudah Kau limpahkan. Untuk setiap pengharapan kami pribadi lepas pribadi, kami akan percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak. Kami serahkan perjalanan hidup kami yang tidak mau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.